Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Mas Lili, terima kasih. Saya dikasih bukunya, bukunya keren banget. Dipegang juga enak, sangat handy begitu. Apalagi isinya tuh, Mas Wikan sudah melihat, sudah nunjukin. Bukunya keren dan bicaranya ke depan tentu saja menjadi penting buku ini. Bagaimana sih kira-kira kompetensi SDM di era revolusi industri 4.0, nanti belum lagi 5.0, 6.0. Pak Hermawan Kertajaya sedang menyiapkan buku sampai 8.0 dengan pilih kontrol. Dan kemarin disampaikan ke saya, main ke tempat saya, menyiapkan bagaimana SDM-SDM yang selalu bisa fit dengan kondisi-kondisi perubahan. Mas Wikan orang pertama yang dulu saya undang ketika masih jadi dekan, dan sekarang sebagai dirjen tentu pedangnya makin tajam, di mana SDM kita betul-betul bisa fit nantinya untuk bisa menyesuaikan perkembangan zaman. Mas Komo, makasih. Mbak Tri Yuli, makasih ya. Ini saya sapa dulu. Iqbal Setio, thank you. Bu Adiati, Mbak Intan, terima kasih semuanya yang hadir. Mas Januar juga. Ini saya sapa yang ada di layar saya. Beberapa hari yang lalu datang BPS, Biro Pusat Statistik, datang ke kantor saya. Tentu kapasitas saya sebagai gubernur, bukan sebagai ketua umum PPK Agama. Kenapa? Yang diceritakan adalah perjalanan Jawa Tengah dilihat dari angka-angka statistik. Dan tentu angka itu sebenarnya di seluruh Indonesia juga ada. Yang menarik, Prof. Mudrajat Kuncoro ikut. Yang menarik ini, Agama juga sih. Terus kemudian buku itu dibagi dua. Separuh berisi tentang data terkait dengan ekonomi macam-macam ya, angka kemiskinan, pengangguran, pokoknya tetek dan bengek semuanya ada di situ. Nah, dari buku itu yang menarik, separuhnya di halaman separuh ke belakang adalah rekomendasi-rekomendasi. Ternyata Prof. Mundrajat menyampaikan dengan sangat bagus sekali, dari seluruh yang naik turun itu terlihat betul kalau dari sisi ekonomi, maka yang naik itu ada 3. Industri telekomunikasi, informasi ini naiknya tajam. Ya, termasuk kita-kita yang hari ini sering menggunakan Zoom, terus kemudian beli paketan, sekolahnya daring, dosennya nyebelin, cuman kasih tugas melulu, orang tuanya stres, nggak kreatif, babar blas, wah pokoknya yang gitu-gitu lah. Tadi saya di medsos lagi dimarahi sama seorang netizen, Pak Ganjar, hentikan pendidikan PTM, tatap muka. Ini bikin masalah seperti yang terjadi di Brasil gitu. Tenang bro, adaptasi kita lakukan, uji coba kita lakukan. Kalau kita tidak melakukan itu tidak akan pernah bisa, gitu ya. Dan risikonya kita mitigasi, betul-betul. Bahwa nanti ada risiko-risiko yang kita ambil, tentu itu masuk dalam prediksi kami. Karena kami menghitung betul, apakah SDM yang sedang kita siapkan ini dalam proses belajar mengajar, mereka betul-betul bisa tune in, ya. Baik kontennya, metodologinya, semuanya bisa oke seperti layaknya kita sekolah sebelum terjadinya pandemi. Lalu si netizen ini marah-marah, karena ini akunnya akun terkenal, dia sebutkan 4 gubernur yang ada di Jawa ini. Terus kemudian dia omongkanlah, stop saja, lalu saya DM dia. Bung, katanya Anda mau kasih masukan kepada saya, bagaimana metode kita belajar yang paling baik dalam kondisi pandemi, sehingga kalau kita buat hybrid itu bisa berjalan dengan baik. Nah, ini terkaitan dengan SDM yang harus adaptif menurut saya. Ternyata dia maksain, dan ternyata dia pernah janji sama saya dulu, sehingga saya tagih, apa kemudian SOP yang akan Anda usulkan sehingga proses belajar mengajar ini aman. Maka Bapak Ibu, ketakutan-ketakutan yang ada di luar, termasuk salah satu netizen itu adalah bagian yang mesti kita respon. Maka SDM hari ini tantangannya tidak cukup mudah. Sama dengan kondisi saat Biro Pusat Statistik menyampaikan, Pak Ganjar, pertumbuhan bisnis teknologi informasi ini tinggi minta ampun, paling tinggi. Yang kedua adalah industri rumah sakit dan turunannya, ya farmasi juga. Karena pandemi banyak yang sakit, ini tumbuh juga, luar biasa. Dan yang ketiga ternyata pertanian, Bapak Ibu. Pertanian ini masih positif, meskipun sedikit.
Dan pertanian itu dalam arti luas ketika kita telanjangi, ternyata yang masih sangat bagus itu adalah industri perikanan. Kebetulan kemarin Pak Menteri Perikanan lagi main-main ketemu saya ke Jawa Tengah, kita ngobrol banyak. Bagaimana kemudian kita mesti siapkan mega project untuk hulu dan hilir dari sisi perikanan kita, perikanan dan kelautan tentu saja. Nah, dari situlah masuk kemudian cara berpikir yang mesti berubah. Dari yang tumbuh-tumbuh ini ternyata hanya sedikit karena sektor yang lain ambles. Nah, sektor yang lain ambles itu kita butuh cara bagaimana merecover. Nah, ketika harus merecover inilah banyak instrumen yang kita siapkan, metode-metodologi, kebijakan, insentif-insentif yang kita berikan. Maka kalau Pak Presiden, teman panjenengan yang anggota keagama itu datang ke Batang ya, kemudian nanya sama saya, Pak Gu, ini land clearingnya berapa lama? 9 bulan Pak. Lu kok cepet amat? Yang gini-gini cepet Pak. Kalau kemudian kebijakan kita jelas, kita tegas, kita bisa dorong maka cepat. Dan sudah siap di bulan Mei nanti groundbreaking, karena hari ini sudah bulan Mei, maka kita siapkan. Dan Kepala BKPM saat itu ditanya, apakah Anda bisa yakin? Dan bagaimana kemudian kita mengundang industri-industri yang mau melakukan relokasi dari seluruh dunia ke Batam. Pertanyaan yang menarik adalah, kira-kira Pak Bahlil siap apa enggak? Jawabannya begitu, siapa? Oh iya, maksud saya kalau nggak siap besok kayaknya nggak dilantik jadi menteri. Maka itu jadilah ketawaan-ketawaan yang pada akhirnya kode keras itu, yang akhirnya Pak Bahlil jadi menteri kemarin. Itu obrolan-obrolan. Nah, dari sana ternyata ada 2 industri besar yang disiapkan. Satu terkait dengan pabrik kaca yang mungkin akan menjadi pabrik kaca terbesar, yang sekitar ASEAN mungkin, termasuk Asia saya kira. Terus yang kedua dari LG kalau tidak salah yang siap masuk. 2 ini sudah kita siapkan. Nah, pada saat itu Prof. Mudrajat menyampaikan kepada saya, Pak Gu, kalau kita sudah tahu posisi kondisi industri yang bisa tumbuh dan industri yang kurang, sekarang yang kurang-kurang, yang merosot-merosot itu mesti kita rescue, kita kembalikan. Nah, ketika kita mengembalikan agar ini efektif, efisien, betul-betul, maka kita mesti tahu kira-kira kalau kita bisa melihat lokasinya di mana industri-industri ini bisa kita siapkan. Maka secara spasial mesti dihitung di mana tempatnya dan treatment apa yang mesti dilakukan. 2 cerita ini kemudian saya catat betul, saya perintahkan kemudian pada kawan-kawan di sektor masing-masing untuk menyiapkan. Dan yang terakhir yang kaitan dengan bukunya Mas Lili Agung ini sebenarnya. SDM. Bapak Ibu teman-teman, begitu kita sudah masuk SDM, gelagapan semuanya. Ada kemarin investor masuk, sudah investasi, tapi dia butuh menginstall mesinnya. Apa yang terjadi? Tidak ada yang bisa di antara kita. Akhirnya dia harus mendatangkan orang asing. Apa yang terjadi? Risiko politiknya, ketika orang asing itu didatangkan sebagai tenaga ekspornya untuk menginstal mesin-mesin, maka di luar sana akan kita dirasani. Kenapa harus orang asing? Kenapa tidak kita sendiri? Maka Bapak Ibu yang sangat saya hormati, buku ini kita harapkan bisa menjawab bahwa SDM ke depan itu SDM yang sangat dinamis menurut saya, yang lincah menurut saya, yang inovatif dan kreatif, yang selalu mampu untuk beradaptasi dengan kondisi entah besok. Jadi tidak hanya sekarang dan harapan-harapan ke depan yang secara futuris kita ramal, tapi entah besok. Dengan pengalaman pandemi, situasi turbulensi akan terjadi terus-menerus. Maka SDM yang tangguh, SDM yang siap, dan bagaimana cara membentuk, harapan kita dalam diskusi ini, Mas Lili nanti dan semua pembahas akan bisa menceritakan agar kita betul-betul siap. Agar kita nggak kuper, agar kita pikniknya jauh, agar kita kemudian mengerti apa yang mesti kita lakukan di Republik yang kita cintai ini. Dengan satu harapan, hipotesis yang mengatakan di 2045 kita akan menjadi negara besar secara ekonomi, apakah rankingnya 7 atau rankingnya 4, hipotesis itu harus kita buktikan. Dan roadmap termasuk skenario-nya menurut saya mesti disiapkan. Dan yang paling penting dan hakul yakin saya, itu adalah nomor 1 SDM.
Itu juga kemarin Pak Owen, Duta Besar Inggris di Indonesia, itu juga ngobrol sama saya banyak. Duta Besar dari Ceko juga ngobrol dengan saya banyak. Intinya mereka juga gelisah sebenarnya dengan perubahan-perubahan yang terjadi itu. Dan hari ini, buku ini kita harapkan betul-betul bisa memberikan informasi sekaligus dengan harapan ada guidance buat kita, apalagi ada Pak Dirjen di sini, ada teman-teman pelaku di sini yang mudah-mudahan akan bisa mengisi kekosongan-kekosongan itu. Dan saya merasakan betul sebagai orang yang tiap hari menggeluti dunia ini, maka tiap hari itu selalu ada saja, oh itu pekerjaan jenis baru toh. Oh pekerjaan jenis itu sudah hilang, sekarang nggak laku lagi. Oh ternyata banyak sekali ruang-ruang yang akan diisi dengan hal yang sifatnya baru. Dan sekali lagi, mudah-mudahan Mas Lilik bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Selamat berdiskusi, mudah-mudahan diskusinya bisa sampai menjelang maghrib, sehingga Bapak Ibu tidak berpikir apakah kolaknya sudah datang atau belum. Sehingga dengan diskusi itu akan lebih terisi rohani kita, ilmu kita, sehingga kita bisa menjemput maghrib dengan membahas buku kompetensi SDM di era 4.0. Selamat diskusi, Mas Lili, thank you ya bukunya ya. Salam untuk semuanya, saya doakan sehat selalu, dan saya perintahkan sebagai Ketua Umum Kagama, jangan mudik, oke? Ini perintah ini ya, daripada saya karantina nanti. Mohon maaf kalau ada kekurangan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.